Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat. Kembali lagi pada podcast Bongens, obrolan generasi milenial sehat, podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyu Asin. Bersama saya Ayu Septiani Lestari yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa sekali. Tentunya ada Dr. Taufik dan Dr. Eka. Beliau merupakan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Bayong Lincir. Tanpa berbasa-basi, kita akan ngobrol dan juga sharing terkait dengan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyu Asin. Silahkan saya beri kesempatan untuk Dr. Taufik terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri dan dilanjutkan dengan Dr. Eka. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Saya Dr. Taufik Firdaus, ya, SPOG. Berkecimpung di bagian kebidanan dan kandungan di RSUD Sekayu. Jadi sudah kira-kira 15 tahun di RSUD Sekayu, ya. Demikian. Oke, silakan Dokter Eka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Eka Siswati Bintari, SPOG. Saya dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau spesialis kandungan di RSUD Bayong Lincir. Baiklah. Lebih kurang 4 tahun sudah. Oke, sudah lumayan lama semua nih Dokter Taufik, Dokter Eka, semuanya sudah senior di rumah sakit yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin. Baiklah teman-teman, sobat sehat semua, kali ini kita akan mengobrol tentunya terkait dengan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang ternyata sampai saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang sering kita jumpai di Indonesia, khususnya juga di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyu Asin, dokter. Baiklah, izin dokter, untuk sekarang kalau menurut Dokter Taufik dan juga Dokter Eka, bagaimana sih dok kondisi pelayanan maternal ibu hamil untuk di Kabupaten Musi Banyu Asin saat ini? Mungkin dari Dokter Taufik duluan. Ya, baik ya. Jadi selama saya di Kabupaten Musi Banyu Asin ini sudah jauh terjadi perbaikan ya. Di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2012, 2013, 2014 ya, di tahun-tahun yang lalu itu angka kematian kita cukup tinggi ya. Kalau dari jumlah pasien-pasien yang meninggal itu berkisar di antara 15, 16, 17. Nah, dalam perkembangannya makin tahun makin ke sini itu mengalami perbaikan, ada penurunan ya. Misalnya di tahun lalu itu sudah menurun menjadi sekitar 9 atau ya sekitar 9 ya, dan di tahun ini kita sampai dengan bulan Juni ini baru ada 1 di rumah sakit RSUD Sekayu ya. Begitu pula di masyarakat di daerah-daerah itu saya lihat juga terjadi penurunan dan terjadi perbaikan. Namun walaupun demikian kita masih tentunya mengusahakan penurunan yang lebih baik lagi. Kalau kita bisa mencapai target menjadi 0 ya, jadi menjadi 0 ya, demikian. Baik, kalau menurut Dokter Eka seperti apa dokter pandangan dokter terkait pelayanan maternal ibu hamil untuk di Kabupaten Musi Banyu Asin? Iya, sama seperti Dokter Taufik. Ini sudah mengalami perbaikan yang cukup baik ya. Di awal saya masuk ke Bayong Lincir itu pada tahun 2019 angka kematian ibu itu bisa mencapai 6 dalam 1 tahun, dan seiring sejalan kita ada penurunan dan alhamdulillah sampai bulan ini baru 1. Baik, berarti kita sudah sempat turun naik dan juga ada turunnya seperti dok. Berarti Betul. kita Betul sudah sekali. ada usaha ya dok ya, ikhtiar betul. kita di Kabupaten Musi Banyu Asin untuk mencegah kematian terkait ibu hamil ini. Baiklah dokter, mungkin ini ada pertanyaan yang sepertinya sering juga ditanyakan pada pertemuan-pertemuan ataupun juga workshop yang diadakan di Kabupaten Musi Banyu Asin. Sebenarnya apa sih tantangan terbesar kita dok untuk penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi khususnya di Kabupaten Musi Banyu Asin? Jadi kalau kita melihat geografisnya, jadi Musi Banyu Asin ini kabupaten yang luas ya. Nah, jangkauan kita untuk menjangkau ke daerah-daerah itu cukup sulit ya. Namun demikian di makin kesini juga saya lihat pembangunan di Musi Banyu Asin makin meningkat dan menunjukkan perbaikan ya, terutama di daerah seperti jalan-jalan itu masih sudah bisa dilalui banyak mobil ya. Jadi kita nanti akan mengusahakan
kunjungan-kunjungan ke puskesmas-puskesmas ya, dalam rangka mengevaluasi bidan. Jadi dokter tidak lagi di rumah sakit, tetapi juga turun langsung ke daerah atau ke puskesmas-puskesmas tersebut ya. Demikian kira-kira. Baiklah, kalau untuk Dokter Eka sendiri mungkin melihat tantangan apa dok yang mungkin sebenarnya kita hadapi gitu terbesar lah? Ya, sebenarnya kayak seperti saya sendiri untuk di wilayah timur, di daerah Bayung Lincir itu kan masih sebagian besarnya juga ada daerah yang melalui perairan laut ya, sungai ya, bukan laut. Kemudian kan transportasi sekarang sudah cukup gampang dan bisa dicapai, sehingga sebetulnya untuk melakukan rujukan dengan didampingi bidan-bidan desa itu sudah sangat mudah sekali. Cuman mungkin untuk ke depan ya seperti yang Dr. Taufik sampaikan lagi tadi, mungkin kita perlu evaluasi dalam bidang kesehatan sejauh mana sebetulnya pelayanan kita ini sudah sampai ke masyarakat atau belum, sehingga kami yang dokter-dokter di rumah sakit ini bukan cuman hanya menunggu sifatnya di rumah sakit, tapi mungkin kami juga perlu untuk terjun ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi supaya pelayanan kesehatan ibu dalam hal ini ibu hamil itu bisa tercapai. Baiklah. Oke, teman-teman sobat sehat, mungkin di sini juga tadi sudah mendengar tantangan yang disampaikan, tantangan yang kita hadapi di Kabupaten Musi Banyu Asin terkait dengan maternal ibu hamil. Mungkin kita juga perlu nih dok tahu sebenarnya bagaimana sih upaya yang kira-kira bisa kita lakukan, upaya yang mungkin applicable juga di Kabupaten Musi Banyu Asin, dan juga mungkin pesan-pesan untuk nakes kita di sini dok, gimana untuk tetap semangat dan juga menjalankan upaya-upaya terkait dengan maternal ibu hamil ini. Mungkin Dokter Taufik duluan dipersilakan dok. Jadi mungkin usaha-usaha kita adalah meningkatkan sumber daya manusia ya. Jadi mulai dari bidan-bidan desa itu kita tingkatkan, kemudian pengetahuannya juga kita tambah ya, langsung ke bidan. Jadi kita usahakan tidak lagi berjenjang, tapi kita memang harus turun langsung ke bidan-bidan yang terdepan ya. Jadi kita dalam waktu dekat ini juga akan melaksanakan program-program tersebut ya. Jadi akan turun langsung ke puskesmas-puskesmas, ke poskesdes untuk memberikan bimbingan atau peningkatan pengetahuan tadi. Demikian. Baiklah, kalau Dokter Eka seperti apa dok ya, melihatnya? Mungkin ya update ya, update ilmu perkembangan itu mungkin perlu kita penekanan kepada bidan-bidan, karena mungkin mereka yang terlalu sibuk di desa dengan rasanya sebetulnya sekarang ini alat komunikasi kita sudah cukup lengkap ya, apalagi sudah bisa buka internet, sharing Google atau segala macam, tapi mungkin ada beberapa juga petugas kita yang masih malas untuk menggali update ilmu yang terbaru atau apa. Nah, jadi mungkin memang kita perlu peningkatan kembali kompetensi di bidan dengan pendekatan ya. Mungkin kalaupun kita undang mereka untuk hadir di dalam setiap pertemuan, mungkin ada saja bidan desa yang tidak datang. Jadi memang perlu untuk kita yang terjun langsung untuk menggapai mereka yang misalnya sulit untuk datang ke pertemuan. Karena kalau pertemuan kan mungkin kita hanya bisa mengundang 1 atau 2 orang perwakilan. Tapi kalau kita yang terjun langsung itu mungkin kita bisa mengumpulkan hampir seluruh mereka di dalam satu puskesmas. Berarti peningkatan SDM, kapasitas SDM itu kuncinya ya dok ya. Seperti untuk upaya kita meningkatkan maternal ibu hamil. Baiklah, mungkin sebelum podcast ini berakhir, sobat sehat pasti ingin mendengarkan closing statement dulu dok. Closing statement, pesan mungkin, ataupun juga nasihat untuk seluruh pendengar sobat sehat, ataupun juga mungkin tenaga kesehatan yang sedang menonton podcast Bongens. Dipersilakan Dokter Taufik. Jadi mari ya kepada semua nakes, tenaga kesehatan, terutama bidan-bidan ya, mari kita bekerja dengan profesional ya, dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat ya. Jadi dengan demikian kita bisa menurunkan angka kematian ibu. Mungkin itu saja ya. Baik, terima kasih Dokter Taufik. Dokter Eka dipersilakan. Ya, angka kematian ibu itu tidak bisa cuma dengan berbicara, tapi harus dengan
tindakan dan hati nurani kita sendiri. Jadi saya minta kepada teman-teman nakes, bidan yang ada di desa, bekerjalah dengan hati supaya kita bisa mencapai tujuan bersama, menurunkan angka kematian ibu. Baiklah, terima kasih. Well said dari Dr. Taufik dan juga Dr. Eka terkait dengan maternal ibu hamil, dan semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk sobat sehat dan seluruh viewers dari podcast Bongens. Baiklah, kita akhiri podcast Bongens. Setelah kita mengobrol cukup panjang ya dok ya dengan Dr. Taufik dan juga Dr. Eka terkait dengan maternal ibu hamil, semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk seluruh sobat sehat penonton podcast Bongens. Jangan lupa untuk like videonya dan juga share ke teman-teman sobat sehat. Saya Dr. Taufik Firdaus ya. Mari kita bersama-sama mendukung podcast Bongen ini supaya tetap makin maju, makin bermanfaat ya untuk kita semua. Ya, mari kita dukung podcast Bongen. Saya Dr. Eka Siswati Bintari. Jangan lupa untuk dukung, like, komen, subscribe dari YouTube Dinkes Muba. Saya Aisyah Tiana Lestari undur diri. Kita sehat, kita sagale. Wassalamualaikum warahmatullahi